Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Sekarang cerita akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Oh ya teman-teman, novel ini akan tayang setiap hari jam 12.30 dan malam pukul 19.30. Jadi jangan lupa untuk subscribe, berikan like dan komentar supaya semakin banyak orang yang terhibur dengan novel ini. Terima kasih. Kemarahan Mas Adnan sempat membuatku benar-benar takut. Apalagi saat ia mengatakan kami pisah rumah sementara. Kini muncul sesal mengapa nafsu ini tak pernah berhenti. Padahal cinta dan kekayaan telah ada di tangan. Harusnya menerima dan menjalani saja pernikahan. Entahlah mengapa aku bisa selemah ini di hadapannya. Kukira dia bodoh. Nyatanya aku yang tolol telah bermain hati. Aku pernah berjanji untuk tak jatuh hati, namun semua itu terbantahkan saat pertama kali bertemu dengannya. Ya, aku telah jatuh hati pada seorang Adnan Saputra. Sepanjang aku mengenal lelaki, Mas Adnanlah yang paling baik dan tulus menyayangi. Ia memperlakukanku bak ratu sesungguhnya. Pria itu menuruti semua keinginanku dan tak menuntut banyak. Dia hanya ingin aku ada saat dirinya di rumah, untuk sekadar melepas lelah dan bercengkrama dengan istrinya. Sebenarnya itu permintaan wajar dari seorang suami. Pasti begitu kan kehidupan suami istri yang harmonis. Kesalahan kali ini mutlak ada di tanganku. Semoga saja Mas Adnan masih mau memberi maaf hingga pernikahan ini dapat diselamatkan. Baiknya aku lupakan Kevin dan menjalani hidup bersama lelaki yang jelas-jelas baik. Yah Ella, waktunya kamu menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya. Jangan melakukan kesalahan fatal yang akan menjerumuskan pada kehancuran. Kevin bukan pria baik. Mungkin untuk awal dia akan memperlakukan seperti ratu. Namun melihat sifat jalangnya, bisa jadi kelak dia akan dengan mudah menendangku. Lelaki seperti itu tidak bisa dipercaya omongan apalagi janjinya. Pastinya dia hanya menginginkan tubuhku. Tidak akan ada ketulusan cinta pada monster Kevin. Aku sangat berpengalaman dengan banyak laki-laki. Tahu sepak terjang mereka. Rata-rata pria pengkhianat itu hanya ingin tubuh wanita selingkuhannya. Setelah bosan, ia akan mencari yang baru. Mas Adnan beda. Dia tidak seperti mereka yang pernah datang padaku. Di hatinya ada cinta dan kebaikan. Seharusnya itu cukup untuk membuatku mengakhiri kebinalan ini. Kurang ajar kau Kevin. Mengapa menghubungiku terus? Aku blokir saja biar aman. Hei tol, meski kau mau memberiku segunung emas, aku tak tertarik sekarang. Dasar jalang, pergilah ke neraka. Pemblokiran sudah rampung, aku bisa tenang sekarang. Lebih baik menyiapkan diri menyambut kedatangan Mas Adnan. Dia sudah mau kembali ke rumah ini. Meski sikapnya masih dingin, aku tetap bahagia. Aku yakin lambat laun akan luluh juga hatinya. Itu dia suamiku datang. Aku berlari-lari menuruni tangga untuk menyambutnya. Dan betapa bahagia ini tak terlukis kata saat melihat Mas Adnan membawakan sesuatu. Ini untukku, makasih sayang. Aku menghambur ke pelukannya. Dan ya Tuhan, ia membalas dengan melingkarkan tangan di pinggangku. Malam ini aku akan menjadikannya sebagai pria paling beruntung. Anggap saja itu sebagai tebusan atas dosa pengkhianatanku. Mas, aku masak loh buat kamu. Kalau nggak enak jangan diledek ya. Pria itu tertawa sambil mencubit hidungku. Katanya pasti enak. Duh, jadi deg-degan bagaimana kalau rasanya berantakan. Tapi kan dibantu Biasi pasti enak lah. Aku menyiapkan pakaian ganti. Setelah itu menariknya ke kamar mandi. Rencananya ya mau bercanda di sana. Syukurlah sekarang semua kembali normal. Semoga tak ada lagi gangguan. Dan Kevin tak nekat melakukan apapun. Nyonya, ada tamu. Terang Biasi. Siapa Bi? Orangnya nggak nyebut nama, jadi saya nggak tahu Nyonya. Aku menyimpan ponsel di atas nakas, lalu bergegas keluar kamar. Muncul di hati pertanyaan, siapa gerangan? Apakah teman-temanku? Tak mungkin, sebab katanya mereka sedang ada acara di rumah Resti. Hei sayang, miss you so much. Aku ternganga melihat siapa pria yang bangkit dari sofa. Ia menghampiri sambil merentangkan tangannya. Dasar miring, ngapain kamu datang ke sini? Pergi. Galaknya saja seksi. Aku memang sedeng sayang, sedeng karena kamu. Kevin makin lancang saat kami berdiri dalam jarak dekat.
Pria ini memang tak waras. Dia sangat terobsesi padaku. Sepertinya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Sidang perceraianku sedang berjalan. Aku melakukan itu demi kamu. Aku sudah menuruti kemauanmu. Mengapa malah menghindariku? Mau lari? Jahat sekali kau sayang. Aku mundur beberapa langkah saat tangan Kevin ingin menjamah tubuh ini. Pria itu malah makin ganas. Ia terus merangsek hingga aku terpentok ke dinding. Kini dua tangan Kevin mengurungku. Mata liarnya seakan ingin menelan tubuhku bulat-bulat. Jangan mengingkari janji padaku sayang. Setelah aku resmi bercerai, kau pun harus segera bercerai. Lalu kita. Kevin menyerang wajah ini penuh nafsu. Sekuat mungkin ku tepis wajah dari pria yang sudah dikuasai syahwat. Jangan sentuh aku, jangan kurang ajar. Aku ini istri orang. Kevin menarik tangannya dari dinding, lalu mundur 2 langkah. Ia melemparkan tatapan tajam, mengintimidasi tepatnya. Buka blokiranmu. Besok kutunggu di restoran The Royal. Kalau tidak, aku akan terus datang ke rumah ini saat suamimu ada di sini. Tubuhku seperti tersengat aliran listrik. Pria ini benar-benar barbar. Ia pasti takkan melepasku begitu saja. Mengapa di saat ingin mengakhiri petualangan harus terlibat dengan orang seperti ini? Aku tak bisa. Maaf mas, aku tak bisa meneruskan hubungan ini. Aku ingin tetap bersama Mas Adnan. Meski dia tak sekaya dirimu, aku akan menerimanya. Kevin terbahak-bahak mendengar ucapanku. Ia kemudian menghampiri lagi. Lalu sorot matanya menajam kembali. Kau bilang akhiri? Lucu. Kau pikir perceraianku itu mudah, hah? Kau pikir aku main-main? Jangan menyuruhku bertindak kasar, Nona. Besok kau datang atau kalian berdua mati. Lepas berkata begitu, Kevin membalikkan badan. Ia menghentak kakinya saat berjalan. Pria itu sepertinya sangat tersulut dan emosi. Aku melorotkan tubuh ke lantai, meratapi nasib yang kini ada dalam pilihan sulit. Aku tak mau bersama Kevin, tapi takut dengan ancamannya. Aku harus bagaimana? Dengan sangat terpaksa, aku menemui pria itu di restoran The Royal, tempat di mana dulu kami bertemu. Aku tak harus merasa cemas diintai sebab Ben tak lagi jadi suruhan Mas Adnan. My lady, kau cantik sekali. Sesumbar Kevin, aku hanya berwajah datar melihat tingkah menyebalkannya. Tersenyumlah sayang, kita kan sedang bersenang-senang. Aku mengangkat 2 sudut bibir dengan terpaksa, lepas itu bersikap biasa lagi, datar. Mengapa kau berubah pikiran sayang? Apa yang dia berikan padamu, ha? Aku bisa memberi lebih loh, bukan hanya harta, tapi cinta dan kepuasan. Aku muak mendengar rayuan Kevin. Semua itu lebih pada sebuah pelecehan. Oh, apakah ini yang disebut pembalasan? Aku sering menyengsarakan orang. Sekarang malah dibelenggu oleh pria gila. Entah bagaimana nasibku kalau hidup bersamanya. Mengapa aku sebodoh ini bisa terperangkap pria tak waras? Aku ingin hidup normal. Tolong lepaskan aku. Jangan munafik lah. Aku tahu kelicikanmu untuk mendapatkan Adnan. Kau itu bukan wanita suci. Kau sama gilanya denganku. Kita sama-sama tak normal. Jadi jangan pernah bermimpi jadi normal. Kita nikmati saja kesenangan hidup. Berlibur tanpa beban dan pekerjaan sialan. Aku ingin berteriak pada lelaki ini. Aku ingin bebas darinya, tapi percuma. Dia terlalu kuat untuk dibalas. Mas, kamu kan bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dari aku dengan mudah. Ayolah mas, kamu itu tampan dan kaya raya. Tak sulit cari wanita. Aku ingin kamu. Bagaimana ini? Aku harus mencari cara sebelum Mas Adnan tahu akan perkara ini. Aku tak mau diceraikan karena ulah Kevin. Selama perceraian belum rampung, kita akan terus mengadakan pertemuan. Dengar Ella, aku takkan pernah berhenti sampai aku mendapatkanmu sayang. Hari ini Kevin memaksaku keluar rumah. Entah apa yang akan dia lakukan. Aku turuti sebab takut dengan ancamannya. Dulu aku selalu memperdaya lelaki. Sekarang aku yang ada dalam genggaman Kevin. Dia seperti monster yang bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Ia membawaku ke bandara, entah mau kemana. Yang pasti genggaman tangannya sangat kuat. Aku ingin lari, tapi tak berdaya. Ternyata kami kebalik. Rasanya ingin menangis sebab sekarang sudah tak bisa lepas lagi darinya. Kita akan bersenang-senang di sini sayang. Istirahatlah dulu, nanti kita ke pantai.
Aku hanya bisa diam dengan perlakuan Kevin. Kalau berontak, dia pasti berlaku kasar. Dan aku takut sekali. Di pantai ia tak henti mengambil foto kami berdua. Kami berpose berdiri bersisian, berangkulan bahkan saat ia mengecup bibir ini. Semua diulang-ulang hingga seolah menjadi biasa. Melihat apa yang ia lakukan padaku, muncullah sebuah keraguan. Apakah aku salah menilainya? Sampai sejauh ini Kevin tak berbuat buruk padaku. Ia bahkan tak pernah memaksa tidur padahal itu mudah baginya. Kau suka? Kevin memasangkan kalung berlian sebelum aku memberi respon. Di dada ini telah terpasang perhiasan mahal yang dulu pernah jadi impianku. Disinilah pertahananku goyah. Apakah aku bisa mengabaikan pria yang tak kalah romantis dan baik dari Mas Adnan? Ia bahkan rela bercerai meski ditentang oleh keluarga demi diriku. Bukankah artinya serius dan sangat menginginkanku? Tiba-tiba Kevin berlutut. Ia lalu mengeluarkan sebuah cincin yang merupakan pasangan kalung ini. Menikahlah denganku sayang. Aku berjanji kaulah wanita terakhir dalam hidup ini. Dinding pertahanan ini telah runtuh. Refleks aku mengangguk. Lepas itu, ia bangkit dan memelukku. Diputarnya tubuh ini hingga melayang-layang. Maaf Mas Adnan, aku bukan tak mencintaimu. Tapi aku tak punya pilihan. Tak mungkin juga lepas dari pria ini. Aku mulai terbiasa dengan Kevin, bahkan telah lupa jalan pulang. Kesadaranku untuk kembali ke jalan yang benar hilang di tengah gulungan ombak pantai kota. Kevin telah menawanku dalam kelembutan sikapnya. Kini tak ada lagi kata terpaksa. Bahkan di hatiku telah terbit keputusan akan melepas Adnan demi Kevin. Kau bahagia sayang? Tanya Kevin sesaat setelah kami menikmati sentuhan bibir yang benar-benar indah. Aku bahagia, terima kasih sayang, jawabku. Malam ini apakah boleh aku bersamamu? Bisiknya kemudian. Aku juga menginginkannya, tapi tunggulah sebentar sampai bercerai. Nanti kami bisa puas menikmatinya. Bukankah kita akan menikah sayang? Jadi tak masalah jika melakukannya sekarang kan? Rayunya lagi dengan suara yang lebih parau. Tubuhku bergetar. Satu sisi, aku pun menginginkan. Di sisi lain, aku takut jika pernikahan ini tak terjadi. Hanya saja bujuk rayu pria ini sangat luar biasa hingga aku pun tak sanggup menolaknya. Tak usah menunggu malam, ayo sayang. Pria itu merangkul pinggang. Ia akan membawaku ke tempat peraduan untuk melampiaskan nafsu setan. Namun, langkah kami terhenti saat seseorang berdiri di depan sana. Mas Adnan? Jadi, ini yang dimaksud pekerjaan penting, Kevin. Dasar bunglon kau. Dan menit berikutnya, kedua lelaki itu terlibat baku hantam. Aku menyaksikan pukulan demi pukulan berimbang dengan tubuh bergetar. Setelah ini, entah bagaimana nasibku.